semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, yang saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum. Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum. Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut meminta saham. Coba dicek sama dia. Report. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Telak, Luhut benarkan Haris Azhar pernah minta saham Freeport. Ferdinand Hutahian, Freeport bukan milik Luhut, kapan Haris diperiksa? Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Berawal dari pernyataan Dr. Junifer Girsang dalam acara Mata Najwa pada Rabu 29 September 2021 yang menyatakan bahwa Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada Luhut bin Sarpanjaitan lalu berkembang menjadi polemik yang memanas. Melansir dari iNews, dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Luhut Panjaitan dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Junifer dengan lugas membeberkan Haris pernah datang menemui Luhut khusus membahas jatah sahamnya tersebut. Mendengar tudingan tersebut, sontak kuasa hukum Haris, Nurkolis Hidayat mengatakan pernyataan Junifer ngawur. Itu tuduhan serius, tandasnya. Namun akhirnya kini terbongkar. Ucapan Junifer diaminkan oleh Luhut Panjaitan. Kata Luhut, ya, dia pernah datang ke saya. Katanya dia mewakili suku-suku di situ. Saya dengerin, saya selalu prefer atau meminta penjelasan ke ahlinya suku-suku di sana. Meski begitu, Luhut mengaku tidak tahu persis apakah benar permintaan itu dilakukan untuk kepentingan warga Papua atau untuk kepentingan Haris sendiri. Tidak hanya itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa Haris sering mendatangi rumah atau kantornya untuk meminta bantuan. Tidak dikatakan jelas apa bantuan yang selama ini diminta oleh Haris padanya. Kata Luhut, Haris itu saya kenal baik, dia datang ke rumah saya, datang ke kantor saya berkali-kali, minta bantuan, minta macam-macam itu, minta tolong, minta dia apa ngurusin saham atau apa ya saya fasilitasi sampai bisa, yang tidak bisa mana. Meski begitu, Luhut enggan mengungkapkan lebih jauh dan memilih berbicara di pengadilan agar proses hukum berjalan. Ketika dikonfirmasi pada Senin 11 Oktober 2021 malam, Junifer dengan terbuka mengatakan, mereka bilang omongan Junifer ngawur, tapi ternyata sekarang Pak Luhut sendiri sudah menyatakan bahwa Haris memang pernah datang untuk meminta saham Freeport. Berarti apa yang disampaikan benar dong? Dia mengaku heran saja. Kok seorang yang mengaku aktivis malah bertanya-tanya soal saham Freeport? Ada apa? Soal kebenaran saham itu diperuntukkan bagi masyarakat ada di Papua, Junifer mengaku tidak tahu pasti. Intinya, sambung Ketua Umum DPN Peradi ini, apa yang ia ucapkan benar adanya. Bahkan Haris sudah mengakuinya. Kata Junifer, dia sendiri sudah ngaku kan di media-media kalau benar menemui Luhut terkait saham Freeport kan? Ditambahkannya pihaknya sudah mendapatkan informasi lebih dulu terkait permintaan saham Freeport yang dilakukan oleh Haris. Kata Junifer bahwa pihaknya sudah dapat informasinya lebih dulu. Harusnya Haris jangan bilang ia ngawur, tapi koreksi diri. Dan dari pernyataan tersebut, mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahian memberikan komentar lewat akun Twitternya. Kata Luhut, telak. Luhut Panjaitan benarkan Haris Azhar pernah minta saham Freeport. Pernah saya cuit sebelumnya bahwa kisah ini pernah saya dengar dan saya yakin Luhut pasti tak bisa berikan karena Freeport bukan milik Luhut. Pak Polisi Adif Humas _Polri, kapan Haris diperiksa? Betul sikap yang dilakukan Luhut memang harus begitu. Tapi kalau ngakunya nggak minta saham ya nggak apa-apa. Toh, Haris Azhar tetap dianggap tak mempunyai malu. Dia sudah melakukan pencemaran nama baik kepada Luhut terkait bisnis tambang di Papua. Dan lagi ngaku-ngaku membela mengatasnamakan masyarakat Papua. Perilaku kepala batunya Haris Azhar itu memang sudah sangat keterlaluan. Banyak orang merasa dirinya paling benar dan paling suci akibat iri hati dan dengki dalam balutan intrik politik busuk. Sehingga mereka pun tanpa rasa takut melempar fitnah untuk menghancurkan hidup orang lain yang menjadi sasaran mereka dan ujung-ujungnya dilaporkan ke pihak polisi. Dalam mencari sensasi, Haris Azhar ini mirip sekali dengan Anies, tebar pesona sana-sini, tapi bila sudah ditanya apa alasan ia melakukan itu, ia berkilah, mencari alasan bahwa itu untuk kepentingan masyarakat dan HAM, dan yang paling menjijikan Haris Azhar ini mirip Pigai, mengatasnamakan perwakilan masyarakat Papua, bawa-bawa HAM lagi. Mau tak mau, kelicikan ini harus tetap dilawan dengan aturan yang berlaku. Salah tetap harus ditindak biar mereka sadar.
kelicikan tidak diberikan tempat layak di negara ini. Dan gugatan perdata 100 miliar rupiah kepada Haris Azhar akan disumbangkan Luhut kepada masyarakat Papua untuk membuktikan apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah yang keji dan pencemaran nama baiknya dan keluarganya. Pembiaran terhadap perilaku fitnah dan pencemaran nama baik termasuk namun tak terbatas pada perilaku penyebaran berita bohong hanya akan membuat manusia korup terhadap nilai kemanusiaannya. Mereka akan melahirkan replika Tuhan mini di dalam diri mereka yang melebihi kekuasaan Tuhan yang asli untuk menghakimi hidup orang lain dengan cara yang keji. Ironisnya, di saat Tuhan yang asli senantiasa membuka ruang pertaubatan bagi umat manusia atas dosa-dosa yang diperbuat, para Tuhan mini itu justru lebih tertarik untuk menghancurkan hidup orang lain. Menurut saya, dalam mencari sensasi, Haris Azhar ini mirip sekali dengan Anies. Tebar pesona sana-sini, tapi bila sudah ditanya apa alasan ia melakukan itu, ia bergilah. Mencari alasan bahwa itu untuk kepentingan masyarakat dan HAM. Dan yang paling menjijikan, Haris Azhar ini mirip Pigai, mengatasnamakan perwakilan masyarakat Papua, teriak-teriak bela warga Papua. Bawa-bawa HAM lagi, Dan sayangnya kelicikan itu makin ngetren dipergunakan oleh kelompok yang selama ini anti pemerintah. Ini tentu saja tak boleh dibiarkan. Mau tak mau kelicikan ini harus tetap dilawan dengan aturan yang berlaku. Salah tetap harus ditindak biar mereka sadar. Kelicikan tidak diberikan tempat layak di negara ini. Begitulah kura-kura. Segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Udah lebih dari presiden, kalau Habib Rizik jadi presiden turun. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Halunya ketinggian, Novel Bamukmin siap jadi cawapres Prabowo atau Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Kalau mau ngelawak, main opera pel. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin menyatakan diri berniat untuk turut andil dalam kontestasi pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Novel menyebut dirinya serius untuk maju menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia jika nantinya syarat yang dimiliki sudah terpenuhi. Kata Novel, seperti dilansir dari laman Tribun News, setiap warga negara Indonesia punya hak memilih dan dipilih, termasuk saya pun insya Allah serius untuk maju sebagai cawapres nanti, tentunya dengan terpenuhinya syarat-syaratnya. Lebih lanjut, anggota kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab atau MRS itu mengatakan saat ini PA 212 masih belum menentukan sikap untuk mendukung siapa dalam Pilpres nantinya. Sebab sebelum menentukan dukungan, kata dia, para tokoh dan anggota PA 212 akan melakukan ijtima terlebih dahulu, termasuk dalam mempertimbangkan dirinya untuk maju sebagai cawapres dan perwakilan komponen kelompok 212. Apabila dinilai layak untuk maju sebagai cawapres, mantan Sekjen DPD FPI Jakarta itu bukan tidak mungkin akan dipasangkan dengan politisi lainnya. Beberapa nama politisi yang disebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kata Novel, kalau saya layak dan memenuhi syarat dari hasil ijtima ulama, nanti tahun 2023 atau 2024, maka saya bisa saja saya berpasangan dengan Prabowo atau Anies Baswedan atau dengan yang lainnya. Namun, ketika disinggung terkait dukungan pihaknya kepada Prabowo seperti yang dilakukan pada Pilpres 2019 lalu, Novel menyebut PA 212 belum mau mengambil sikap terlalu cepat. Terlebih, kata dia, kondisi politik akan terus dinamis dan bergejolak, sehingga dinilai perlu untuk melakukan ijtima atau musyawarah untuk menentukan dukungan. Novel Kaidir Hasan Bamukmin lahir 15 Desember 1972. Dia adalah seorang tokoh ex-Front Pembela Islam atau FPI dan koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212. Dia juga menjadi salah satu saksi dari pengadilan Ahok. Dikutip dari Wikipedia, dia juga sempat menjadi Sekjen DPD FPI Jakarta sebelum akhirnya dipecat pada 26 Desember 2017. Novel juga mengaku pernah bekerja di Pizza Hut dan bekerja di sebuah perusahaan Tionghoa non-Muslim dan diberangkatkan haji oleh pemilik perusahaan tersebut. Namanya sempat menjadi viral karena pernah salah menyebut Pizza Hut dengan sebutan Pizza Hut. Ya elah pel Novel, ngomong aja pakai remedi segala. Gini kok mau jadi cawapres? Dia juga pernah merantang lembaga-lembaga survei yang meragukannya dengan mengambil sampel masa 212. Kalau mau ambil sampel suara di masa 212, maka saya siap dihadapkan dengan nama pencapresan kubu penguasa, katanya.
Novel meyakini semua nama-nama yang disodorkan kepada masa 212 itu tidak akan bisa mengalahkan perolehan elektabilitasnya. Wajar kan kalau orang ini sedang berhalusinasi? Sampelnya masa orang-orang 212? Ya hasilnya jelas lah. Tapi itu bakal jadi survei yang tak kredibel, hanya mengambil sampel sejenis yang tidak random. Kita balik lagi, kalau sampelnya kubu pendukung pemerintah, Novel pasti kalah telak melawan sandal jepit sekalipun. Hahaha, logika orang ini agak kacau dan berantakan memang. Kalau mau cara begini, silakan Novel jadi presiden kelompok 212, dan itu pun belum tentu bisa karena banyak tokoh lain yang lebih berpotensi. Intinya, Novel Bamukmin tidak laku, tapi menganggap dirinya sebagai sosok yang hebat. Kalau bukan berhalusinasi, jadi apa dong? Novel juga menegaskan masa 212 bukanlah sebuah halusinasi. Dia menganggap masa 212 adalah karunia Allah yang terbesar untuk Indonesia semenjak dunia dan manusia diciptakan. Kata dia, baru ada masa bisa berkumpul sampai sebanyak kurang lebih 23 juta pada 2018 lalu. Dan masa 212 bisa membuat sejarah penjemputan penumpang terbanyak di dunia, yaitu penjemputan IBHRS, dan belum ada sejarahnya juga, katanya. Hahaha, parah nih orang. Masa 212 memang ada, tapi mikir dong, 23 juta orang. Hello, itu jumlah penduduk se-Jabodetabek. Jumlah penduduk DKI aja kisaran 10 hingga 11 juta jiwa. Gimana caranya muat 23 juta umat di Jakarta? Hello, ngeri nih orang kalau ngomong. Bombastis sekali. 7 juta, lalu 13 juta, lalu sekarang 23 juta. Mengerikan, tapi entah kenapa malah lucu sekali. Memang elektabilitas Prabowo sekarang berada di puncak. Dalam survei bertajuk Partai dan Calon Presiden, kecenderungan sikap pemilih menjelang 2024, ini nama Prabowo Subianto menempati posisi paling atas. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 15 nama tokoh, nama Prabowo mendapat dukungan 20,7%. Menteri Pertahanan tersebut mengungguli Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Tri Risma Harini, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ridwan Kamil. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah Prabowo mau bersanding dengan Novel? Partai politik aja belum ada yang mau, tapi kalau Anies mungkin mau. Soalnya kan sama-sama tukang ngibul. Pel Novel, gitu kok ngakunya nggak berhalusinasi. Silahkan kalian nilai sendiri, mungkin 2024 nanti ucapan dia ini akan jadi sejarah yang paling menghibur dan lucu. Orang-orang akan ingat ternyata ada orang seperti Novel Bamukmin yang pintar melucu. Bagaimana menurut Anda?